Hai semuanya, pernahkah kalian melihat matahari? Terang dan panas bukan? Apakah kalian tahu kalau matahari datang setiap pagi dan pergi setiap malam? Pernah terpikirkan oleh kalian apa manfaat matahari? Apa benar dia berguna untuk kita? Jika berguna, apa sih yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan manfaat matahari secara maksimal? Sebelumnya kenalin, nama saya Taufik. Nama saya Subarkah. Nama saya Iza. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai proyek konsultasi yang pertama. Yuk, mari kita simak. Matahari merupakan sumber panas yang utama bagi bumi dan atmosfernya. Energi matahari sebagian tersebar dalam bentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Energi matahari mengenai permukaan bumi dan berubah dari cahaya menjadi panas. Cahaya matahari yang sampai ke bumi dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satu contoh, matahari dapat dijadikan sumber energi alternatif. Selain itu, matahari sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Terkhusus pada tumbuhan, cahaya matahari merupakan salah satu sumber utama bagi tumbuhan untuk hidup. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis, sehingga cahaya matahari merupakan aspek yang sangat penting bagi tumbuhan, termasuk pada kegiatan bercocok tanam atau agrikultur. Cahaya matahari tidak dapat dikontrol oleh manusia, sehingga diciptakanlah greenhouse untuk merawat tanaman dari berbagai cuaca, termasuk mengontrol intensitas cahaya matahari dan suhu udara. Ketika pagi hari, cahaya matahari terasa begitu hangat. Ketika hari berubah menjadi siang, cahaya matahari perlahan-lahan mulai memanas. Apakah ada pengaruh intensitas cahaya matahari dengan suhu udara? Pencahayaan dari matahari yang berlebihan dapat meningkatkan suhu sehingga mengakibatkan kerusakan pada tanaman. Maka dari itu, intensitas cahaya dan suhu pada ruangan greenhouse harus terkontrol. Pengontrolan sebaiknya menggunakan sistem kontrol yang diintegrasikan dengan sistem komputer supaya dapat mengontrol dan memanipulasi suhu dan intensitas cahaya secara real time. Kami telah membuat IoT device untuk mengukur intensitas cahaya matahari dan suhu udara. Untuk mengukur temperatur, kami menggunakan modul DHT11. Temperatur dapat terukur dalam rentang 0 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius dengan nilai akurasi sebesar kurang lebih 2 derajat Celcius. Sedangkan untuk mengukur intensitas cahaya, kami menggunakan modul BH1750 FVI dalam rentang 1 lux hingga 65.535 lux. Kedua sensor kemudian diatur dalam microcontroller menggunakan Node MCU. Node MCU diatur untuk mengambil data setiap 10 menit sekali. Kemudian data diambil dalam bentuk format JavaScript Object Notation atau yang disingkat dengan JSON. JSON adalah format data yang disimpan dan diterjemahkan agar informasi dapat terbaca dengan mudah oleh manusia. JSON digunakan untuk mentransfer data suhu udara dan intensitas cahaya matahari dari device ke platform menggunakan koneksi internet. Pada microcontroller Node MCU yang kami pakai sudah terdapat koneksi Wi-Fi, sehingga dapat diatur untuk menggunakan koneksi internet. Pengiriman data dari device ke platform menggunakan protokol MQTT pada server yang telah ditentukan dengan menggunakan autentikasi milik kelompok 4. Pada saat melakukan pengiriman data, DHT11 maksimal menggunakan 2,5 mA dan Node MCU menggunakan 80 mA. Sedangkan pada BH1750 FVI digunakan sebesar 0,19 mA setiap 1000 lux. Dengan asumsi satu kali pengukuran mengukur maksimal 30.000 lux, sehingga BH1750 FVI menggunakan 5,7 mA. Jadi, dalam 1 jam device akan menggunakan 529,2 mA. Pada baterai 9 volt memiliki kapasitas 400 mAh.
Jadi, device yang digunakan tidak dapat beroperasi apabila menggunakan baterai tersebut dan akan membutuhkan banyak baterai. Tegangan input Node MCU sebesar 7 hingga 12 volt. Jika digunakan sumber tegangan lebih besar dari 12 volt, diperlukan adaptor dari sumber listrik agar Node MCU dapat bekerja dengan baik dan tidak rusak. Adaptor dan Node MCU dihubungkan menggunakan USB. Awalnya, dalam pengukuran intensitas cahaya matahari, kami menggunakan modul sensor LDR digital. Namun, modul sensor tersebut tidak cocok untuk melakukan monitoring karena data output yang dihasilkan merupakan diskrit. Setelah mengetahui hal itu, kami menggunakan modul sensor LDR analog. Dalam penggunaan modul ini, ternyata data yang dihasilkan berupa bacaan resistansi, bukan lux yang kami perlukan, sehingga perlu dilakukan kalibrasi dan konversi agar didapatkan nilai lux. Kami melakukan kalibrasi dengan menggunakan ohmmeter dan aplikasi luxmeter pada handphone. Data kalibrasi yang didapat lalu diplot ke grafik log intensitas cahaya matahari, yaitu lux terhadap log resistansi atau ohm. Seperti yang kalian lihat, kami gagal. Namun, jika perolehan data yang didapatkan benar, persamaan linear yang didapat dari grafik dimasukkan dalam persamaan kalibrasi LDR analog. Karena keterbatasan alat seperti luxmeter pada saat melakukan kalibrasi, dikhawatirkan hasil intensitas cahaya matahari dalam satuan lux tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Atas dasar itu, dalam pengukuran intensitas cahaya matahari menggunakan modul sensor BH1750 FPI. Saran untuk menggunakan modul sensor LDR analog yaitu harus dilakukan kalibrasi yang benar dan pada tempat pengukuran yang sesungguhnya. Karena jika tidak dilakukan seperti itu, dikhawatirkan tidak akan menghasilkan nilai intensitas cahaya matahari yang benar. Pengambilan data dilakukan pada satu titik pengukuran di ruang semi indoor Kampung Ciburial, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan koordinat 6 derajat 48 menit 49 detik lintang selatan, 107 derajat 38 menit 4 detik bujur timur pada 1990 meter di atas permukaan laut. Data yang diambil dimulai pada hari Kamis 14 Oktober 2021 pada pukul 00 hingga 17 Oktober 2021 pada pukul 00 sehingga dihasilkan sebanyak 432 data. Hasil dari pengambilan data terdapat kekosongan data dikarenakan masalah koneksi internet atau platform. Oleh karena itu, kami mengfill data menggunakan interpolasi menggunakan pendekatan fungsi kuadratik. Interpolasi berfungsi untuk mencari nilai yang kosong pada data. Nah, data outlier yang terdapat pada hasil pengambilan data di-replace dengan data kuartil terdekat. Setelah data diolah, didapatkan grafik intensitas cahaya matahari dan suhu udara terhadap waktu. Hasil pengolahan data dirata-ratakan setiap harinya dan setiap jamnya. Pengukuran suhu rata-rata tertinggi didapatkan pada tanggal 14 Oktober 2021 sebesar 25,3 derajat Celcius dan suhu rata-rata terendah didapatkan pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan suhu 23,7 derajat Celcius. Sedangkan untuk intensitas cahaya matahari rata-rata tertinggi didapatkan pada 17 Oktober 2021 dengan intensitas 8420 lux dan intensitas cahaya matahari rata-rata terendah didapatkan pada tanggal 15 Oktober 2021 sebesar 5288 lux. Dari data tersebut didapatkan suhu rata-rata maksimal pada pukul 9 sebesar 37,9 derajat Celcius dan intensitas cahaya maksimal pada pukul 8 sebesar 22.173 lux.
Berdasarkan grafik intensitas cahaya matahari, matahari terbit pada pukul 5 dan terbenam pada pukul 18. Pada lokasi pengukuran, terukur suhu maksimal sebesar 37,3 derajat Celcius karena pada ruangan semi-indoor berbeda dengan ruangan terbuka. Pada dasarnya, dalam ruangan semi-indoor terjadi efek rumah kaca yang suhu akan lebih tinggi dibanding dengan ruangan terbuka. Pada rumah kaca, dapat mengurangi laju aliran energi panas keluar dari bangunan dengan menghambat panas yang telah diserap melalui konveksi. Nah, jadi pengaruh intensitas cahaya dengan suhu udara berdasarkan korelasi heat map dan grafik scatter plot antara suhu udara dengan intensitas cahaya matahari yang kami dapatkan, bahwa hubungan antara suhu udara dengan intensitas cahaya matahari berbanding lurus dan memiliki korelasi yang sangat kuat. Jadi, hubungan intensitas cahaya dan suhu itu ada. Selain itu, meski alat ini merupakan suatu bagian kecil dari suatu sistem, namun penerapan alat ini sangat luar biasa. Misalnya, jika terdapat suatu greenhouse yang sudah high-tech, di mana greenhouse tersebut ditujukan untuk memanipulasi lingkungannya agar selalu ideal untuk suatu kondisi. Device inilah yang mengkomunikasikan pada sistem motor yang ada di greenhouse tersebut. Jika intensitas terlalu tinggi, maka greenhouse dapat mengurangi intensitas dengan membuat greenhouse menjadi lebih teduh dengan menggunakan lapisan tambahan. Atau intensitas terlalu rendah, greenhouse dapat menyesuaikan. Begitu pula dengan suhu. Terbayang bukan? Banyaknya kemungkinan dari IoT ini adalah untuk mempermudah kehidupan manusia. Terkadang, suatu hal bukanlah dilihat dari betapa kecilnya hal tersebut, namun lihat betapa besarnya peran hal tersebut untuk menggerakkan suatu hal yang lebih besar. Sekian dari kelompok kami, dan terima kasih telah menyaksikan.